Oke baik, Bang Cebice dulur-dulur dimanapun berada ini sudah jam berapa tuh? Jam 11 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Sudah semakin dekat untuk dimakan siang. Nah untuk makan siang ini pasti kita harus menentukan makanan yang Paca meningkatkan selera makan kita supaya ada nafsu makannya ya. Kalau kita sudah ada nafsu makan pasti asupan di yang kita konsumsi tadi menjadi cukup sehingga akan berdampak pada aktivitasan kita menjadi lancar. Itu nama cebice. Nah kalau makanan ini untuk dimakan siang kita tuh ada makanan pembuka, makanan berat dan juga makanan penutup termasuk juga ada cemilan. Nah ini di program obrolan UMKM di Loka Kito edisi Selasa tanggal 29 Juli 2025 yang kaki akan tuntas sampai di jam 12 siang. Kita sudah bersama dengan ada Lafood underscore 28 ini nama usahanya ya. Kita sudah kedatangan narasumber kita yaitu ownernya langsung. Ada siapa nih kita panggil Mbak atau Cek? Langsung saja kita kenalan. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini panggilannya Cek atau Mbak tuh biasanya dipanggil? Biasa dipanggil Ica. Ica, oke. Ica ya, atau nama lengkapnya Tarisa Novia. Betul. Yang merupakan owner dari Lovefood underscore 28. Nah, ini kita bakal ngomongin soal olahan rumahan dengan kualitas dan juga rasa yang bersaing ya Ica ya. Oke, dan sebelumnya kita juga mengundang untuk Anda semuanya yang pengen bergabung silakan telepon kami di 0711351656 atau yang pengen WhatsApp juga boleh di 08977884 atau pengen yang komen juga di live chat kita silakan di channel YouTube Rompak Palembang karena kita lagi streaming juga di situ ya. Oke, baik, dan kita kenalan dulu nih dengan Lovefood underscore 28. Boleh dong cerita Mbak Ica bagaimana tuh awalnya untuk mendirikan Lovefood? Ini kalau bahasa Palembangnya atau bahasa Indonesianya cinta makan bukan? Betul. Jadi bagaimana cinta, tuh kisahnya tuh? ini kan namanya Lovefood 28 underscore yang mana Lovefood itu cinta makanan. Oke. 2 itu artinya anak kedua, 8 itu angka yang gak putus. Jadi anak kedua yang rezekinya gak putus. Wah, ini punya filosofi ya. Betul. Ada kaitannya langsung dengan ownernya kayak gitu. Benar. Sampai kepikiran untuk membuat nama berkaitan seperti itu bagaimana? Karena memang kuliahnya mungkin di bidang apa tuh kayak sastra begitu atau bagaimana? Enggak, saya kuliah di Universitas Islam Raden Fatah Oh Palembang. gitu, UIN ya? Ya, UIN, jurusan Ilmu Komunikasi Marketing. Oh pantas, ada kaitannya di situ juga ya. Oke, nah kalau kita ke Lovefood underscore 28 ini sudah berdirinya sejak kapan tuh? Saya dari 2022. 2022. Jadi pas semester 3. Waduh, sambil kuliah ya? Sambil kuliah, sampai sekarang juga lagi kuliah, lagi nyusun skripsi. Oh gitu, jadi memang ini usaha sambilan. Tapi tetap menghasilkan cuan ya? Benar. Artinya ini hobi yang dibayar seperti itu ya? Benar. Ini tahun 2025 artinya udah jalan 3 tahun ya Ica ya? Benar. Oke, awal berdirinya di samping Ica yang memang hobi makan, ada cerita lain nggak gitu? Awalnya tuh iseng, awalnya jualannya tuh jualan cireng. Awalnya? Jadi masak terus upload di WA kayak biasa kan aku suka masak, jadi kayak ngupload gitu, terus di komen sama teman-teman, ih Ca enak banget katanya gitu kan, coba buka PO dong, pre-order gitu segala macam. Jadi akhirnya pede ya? Coba dulu. Oh coba dulu awalnya? Tester ngirim ke teman-teman kan kayak enak nggak enak udah cocok ini dijual katanya gitu. Jadi buka PO, pertama kali PO itu 10 porsi. Awalnya ya, itu teman dekat semua tuh? Teman dekat semua, baru-baru teman dekat semua, teman kuliah, teman-teman dekat, udah 10 porsi. Mereka ngomong, oh enak ternyata repeat order terus gitu. Jadi sampailah pernah juga coba-coba jual ke kantin SMA 5. Oh yang di SMA 5 di Lemabang ya? Lemabang betul. Jadi jual di kantin SMA 5 itu cuma sehari. Habis? Sehari langsung habis, tapi besoknya tuh ini cerita dukanya. Apa tuh? Karena yang punya kantinnya tuh kayak nggak suka gitu. Biasa ya. Bener persaingan gitu kan. Ya. Jadi katanya nggak laku. Berarti jualan aku di hari kedua itu nggak dijualin. Aduh. Jadi di sana itu nitip ya gitu? Nitip, temen yang nyaranin, coba titip di kantin SMA 5 soalnya ada ini aku deketan aku gitu-gitu katanya. Jadi dititipin hari pertama ludes. Sampai anak-anak SMA 5 tuh minta nomor WA aku. Nah itu. Saking katanya enak. Enak katanya gitu ya. Betul, jadi hari keduanya itu aku juga buat 100 porsi, 100 pieces. Iya karena di awal tadi kan banyak langsung habis, jadi meningkat lagi tuh. Meningkat lagi, jadi dari awalnya 75, hari keduanya jual 100 pieces. Udah jual 100 pieces dan ternyata katanya nggak laku. Katanya kan. Kita nggak lihat langsung ke situ. Nggak lihat. Jadi ya udahlah karena itu tadi cireng makanan nggak habis tadi, aku bagi-bagiin. Oh dibagi-bagiin. Ke orang-orang.
Dia nggak sampai situ, kayak besoknya yang tukang kantin ini jualan juga, jualan cireng. Nah, ini Aku nggak kayak ya udahlah, ya, mungkin begitu dia ya. terinspirasi Benar. gitu, nggak Jadi diambil di pusing. awal usaha Ica ini sudah ada tantangan malah ya. Udah malah ada tantangan dulu. Ini kaget kan, tiba-tiba jualan udah diginiin gitu. Ada tantangan mental di situ ya. Betul. Tapi kalau buat Ica apa namanya itu, ini memang hobi masak atau hobi makan? Ada dua nih. Biasanya kalau teman-teman yang bergeliat di UMKM apalagi bidang makanan, dua faktor biasanya ya, hobi makan sama hobi masak. Kalau Ica kemana tuh backgroundnya? Lebih suka hobi masak. Hobi masak Hobi ya. masak. Kalau makannya nggak terlalu. Aha. Suka masakin orang kayak, ya udah makan gitu. Pokoknya nggak terlalu. Ini hobi masaknya karena dorongan melihat ibu di rumah ikutan masak bantu, atau memang sering lihat sosmed gitu, oh ternyata masak tuh enak atau seru ya gitu, atau lebih kemana tuh? Dari kecilnya emang hobi masak. Oke. Dari usia berapa tuh untuk hobi masaknya? SD kelas 4. Jadi kelas 4 itu aku emang udah suka jualan dan suka masak. Jadi awal-awal tuh dulu waktu SD inget banget jualan es balon gitu. Oh, es balon itu lilin, tahu-tahu. Yang di dalam plastik panjang itu ya. Betul. Jadi jualan itu, namanya dulu SD tuh nggak mikirin untung rugi segala macam, penting beli. Udah ada yang beli senang ya. Gitu. Jadi dari situ suka jualan dan suka masak. Dan ibu juga suka masak kan, punya catering juga gitu. Oh, jadi memang ibu punya catering di Ada rumah aliran ya. darahnya jadi. Jadi untuk belajar masak memang sudah ada pakarnya, ada gurunya di rumah Betul. gitu ya. Dan ini awal cireng, tiba-tiba berubah menjadi pada saat itu udah nama Love Food bukan? Udah nama Love Food tapi logonya bukan yang ini. Yang pertama ada logonya pink gitu, kurang bagus gitu lah. Jadi upgrade, lama-lama kelamaan upgrade dan terus nambah menu. Nama menu lagi. Betul. Barulah ini dengan menu-menu yang saat ini sudah ada di Love Food, ada berapa banyak tuh? Ada siomay, cireng, mango sticky rice, salad buah, salad sayur. Aduh, lengkap ya. Banyak pokoknya. Apa yang saya FOMO itu saya jual. Ikutan ya. Betul. Oke. Nah, ini olahan 100% di rumah ya, Ica ya? Di rumah. Dan tentu dengan kualitas pasti dong. Jadi walaupun di rumah tetap menjaga kualitas. Dan juga bagaimana caranya untuk tetap rasa tuh tidak berubah ya. Betul. Oke, baik. Dan sejauh ini Ica kan sebagai mahasiswi nih, pastinya sibuk dengan tugas-tugas kampus. Betul. Untuk manajemen waktunya bagaimana tuh? Nah kebetulan saya juga sekarang lagi kerja juga. Oh, sambilan. Sambilan. Jadi banyak sekali aktivitasannya ya. Betul, kerja saya full time. Jadi saya kerja di resto Three Crowns. Oh. Saya bagian kitchen juga. Oh iya. Jadi saya kuliah, lagi nyusun skripsi di bab 2. Saya jualannya untuk saat ini saya jualannya tuh mut-mutan. Oh, jadi sesuai kalau lagi pengen jualan gitu ya. Sebulan tuh saya sekarang jualan cuma 2 kali. Karena yang pertama saya jualan pas hari saya off. Jadi misalnya saya Rabu off, besok saya jualan besok. Jadi artinya ini sistem PO mau nggak mau ya. Pre-order betul. Oke, baik. Sistem pre-order. Jadi seminggu 2 kali. Itu kalau misalnya saya kuliah, saya misal pagi saya kuliah. Siangnya saya kerja sampai malam. Nanti saya buka PO, saya belanja saya PO hari Minggu, ready-nya hari Rabu. Jadi hari Senin Selasa itu saya udah nyicil untuk belanja. Oke. Pulang Jadi kerja saya udah preparean segala macam. Jadi manajemen waktunya benar-benar disusun ya. Betul. Ada satu aja yang salah, itu pasti akan kacau gitu ya. Benar. Dan ini tentu menjadi sebuah inspirasi, menjadi edukasi juga buat pendengar kita, apalagi di usia seperti Ica ya yang masih muda, berstatus sebagai mahasiswi, tapi tetap punya semangat. Ini apa sih yang bikin Ica semangat dengan segala aktivitasan tapi tetap pengen cari cuan sampingan, itu apa tuh? Karena pada saat di 2022 ada salah satu kisah. Boleh dong, bagaimana tuh bangkitnya seperti apa tuh dari down jadi bangkit lagi? Down karena namanya cinta-cintaan ya zaman dulu ya, cinta-cinta monyet. Iya ya, makanya kata Ustadz jangan terlalu mendalami cinta ya. Gak kalau usah deh, gak usah. Jadi kayak gitu direndahin sama salah satu orang cowok gitu kan, kayak kamu tuh nggak punya uang gitu, jadi merasa itu. kena gitu kan. Yang buat bangkit itu ternyata kita kalau jadi orang nggak punya uang itu sangat direndahin. Begitu ya. Betul, dari situ gimana caranya kita tuh bangkit.
dan dari keterpurukan itu karena pernah disakitin, jadi mau nggak mau kita harus upgrade diri. Kalau bahasa orang Palembang tuh dikecik ke ya. Dikecik ke. Tapi malah justru Ica menjadikan itu sesuatu cambukan ya. Betul. Untuk membuka mindset, membuka semangat, membuka jalan juga di situ, akhirnya coba untuk ke Love Food ini tadi ya. Betul. Oke, di 2022. Dan ini untuk best seller kalau di Love Food _28 ini apa nih? Untuk saat ini saat buahnya lagi best seller banget. Aha. Terakhir pas bulan April kemarin saya sampai 150 porsi. Waduh, banyak sekali itu ya. Itu ngerjain sendiri. Jadi saya pulang kerja jam 10 malam, jam 11 saya udah preparean. Selesai saya di jam 11 siang hari Rabu, itu saya nggak tidur sama sekali nonstop. Wah. Jadi masak sendiri benar-benar semua, dari belanja, packaging, mikirin konsep logo dan segala macam itu saya lakuin sendiri. Effort sendiri ya. Benar. Jadi siapa nih support sistemnya itu? Ibu Ibu untuk tetap saat ya. ini, benar. Orang tua menjadi support sistem yang paling baik ya. Betul. Oke, baik. Dan ini kalau mengenai bestseller tadi itu ada salad buah. Apa sih yang membedakan salad buah di Love Food 28_ dengan salad buah lainnya? Saya sebagai anak Gen Z itu yang sangat estetik banget gitu. Tahu sekali dengan rasa ya. Betul. Jadi saya mikirin konsepnya. Awal mula salad buah saya jelek banget. Oke. Bisa cek. Jelek ini dalam arti apa tuh jeleknya, kemasannya atau lebih ke tampilan. Tampilannya ya. Tampilan yang jelek. Nah, dimana tuh saya selalu nanya ke teman-teman yang beli atau ke orang baru yang beli, enak nggak ini gini. Mereka tuh ngasih kritik saran dan saya terima. Jadi saya upgrade terus salad saya sampailah saya menemukan resep salad tuh yang benar-benar kuahnya dressingnya kental gitu. Tadinya dressingnya cair banget, malah bukan kayak salad buah tapi kayak sop buah gitu. Beda ya. Beda. Tapi saya nggak marah kalau mereka mengkritik ya. Benar, saya mah makasih ya, nanti aku perbaikin lagi gitu untuk di kedepannya. Jadi sekarang kayak gitu. Memang kritik saran itu merupakan sesuatu yang membangun ya Ica ya. Betul, perlu itu. Kita lihat dari sisi positifnya saja. Jangan tiba-tiba ada yang kritik, ada yang komen langsung emosi. Ada enggak berhenti ya aku jualan sama Mbak ini. Lagi merajuk ya. Jadi nggak boleh begitu ya. Jadi mental untuk kita bertahan dalam menjalankan usaha nih, versinya Ica tuh bagaimana tuh? Apa ya? Karena tadi hobi, karena dorongan, jadi kayak jalanin aja. Apa yang kita suka itu pasti enak kalau dijalan. Jadi ngalir aja gitu ya. Oke, baik. Dan ini kalau mengenai ini kan kompetitor banyak sekali nih Ica. Ada salad buah ini atau ada menu lain yang seperti ada di Love Food 28 underscore. Ica melihatnya bagaimana tuh melihat kompetitor? Pesaing gitu. Yang lain gitu. Nggak apa-apa, enjoy, karena kalau aku tipenya kayak yang mau aja gitu. Karena rezeki masing-masing ya. Betul. Apalagi makanan. Biasanya makanan tuh yang menentukan lidah ya. Lidah tidak akan bisa berbohong. Walaupun lidah tidak bertulang ya. Betul. Bagaimana tuh? Ada yang ngomong kayak, ih mahal banget saladnya gini-gini. Kan biasa kalau orang tuh tersinggung ya. Oke. Kalau saya jawabannya kayak, semoga kamu banyak uang ya biar bisa beli salad aku gitu. Jadi semuanya ada jawaban ya. Betul. Bener sih gitu ya. Dibawa santai aja. Ada rupa, ada harga. Benar. Jadi harga itu menentukan rupa dan juga rasa gitu ya. Betul. Kalau mau yang enak, premium, tentu harganya beda juga. Tapi kalau sekedar judulnya salad ada juga gitu ya. Jadi tergantung dengan kantong, selera dan juga di mana tempat kita beli gitu. Betul. Biasanya Ica kalau menghadapi komplain atau masukan nih dari pelanggan, pernah ada dong pasti? Ada. Bagaimana tuh sikapnya? Lebih ke kayak ajak ngobrol baik-baik kan ya. Kayak, oh iya ya, ada yang kurang, misalnya ini siomaynya kali ini kayak agak keras ya gitu-gitu. Terus kayak, oh iya sorry ya, kalau diangetin masih keras nggak? Kataku, enggak sih Ca, cuma agak keras gini. Oh ya, jadi gimana, mau diganti nggak atau gimana? Enggak, aku cuma ngasih saran aja. Jadi kalau misal ada yang kritik tuh sebisa mungkin kita ngendaliinnya harus dengan nada lembut gitu. Karena kan mereka tuh pengennya tuh dijunjung, karena mereka konsep pembeli adalah raja gitu kan. Bener? Tapi raja belinya banyak ya. Tetap dalam raja itu istilah dalam ini ya untuk kita menghadapi pelanggan kita gitu. Bener. Jadi santai aja dibawa, kayak kalau mereka katanya kayaknya aku mau ganti ini, oh boleh nanti aku kirimin lagi ya, segala macam gitu. Oke, jadi tetap dengan legowo kata orang Jawa tuh ya, tetap dengan hati yang dingin, tetap dengan menghadapi ramah tamah kita jangan sampai hilang ya. Jangan.
Karena takutnya gimana Ica, kalau kita menghadapi komplain tiba-tiba kita ikutan galak juga, kenapa tuh efeknya nanti? Karena mereka tuh tadi konsepnya pembelajar raja, sekarang tuh kan zaman media sosial. Itu. Dan dikit-dikit kita diviralin. Itu. Gitu. Jadi gimana secara mungkin kita selalu mau kita salah mau enggak kita harus tetap minta maaf. Kita yang jualan, kita yang nganuin sendiri semuanya. Jadi kayak ya udah maaf ya, maunya gimana, mau diganti atau gimana gitu. Oke, jadi itu ya salah satu tipsnya Ica ya. Tapi kalau buat target pasar dari Love Food 28_ ini lebih kemana tuh? Karena tadi saya bilang saya Gen Z, jadi saya nyari targetnya tuh anak-anak yang suka FOMO. Oh itu. Saya kenapa ngambil konsep salad buah? Karena mereka ini kan lagi FOMO-FOMOnya hidup sehat. Oke. Apalagi di Palembang ini lagi FOMO-FOMOnya lagi lari, nge-gym, pilates dan segala macam. Jadi kalau mereka makan itu kayak kalau ngupload salad kayak wah lagi makan sehat banget gitu. Kayak cocok ya olahraga, anak-anak muda. selesai nge-gym gitu ya sambil makan salad gitu. Dan ini memang ada kaitannya dengan yang berulang kali disampaikan oleh Ica tadi, FOMO. Biasanya Ica tuh melihat FOMO itu di sosmed atau mengikutinya di mana tuh? Sosial media kayak Sosial media. di TikTok atau Instagram. Untuk saat ini lagi FOMO apa tuh di sosmed? Lari ya, karena mereka lagi lari rame gitu. banget. Kalau di PTC tuh lagi lari rame banget, jogging-jogging gitu. Dan ini biasanya bagaimana tuh Ca? Oh ini ternyata lari lagi FOMO tuh di Palembang. Mengaplikasikannya untuk ke menu yang dijual bagaimana tuh biasanya? Sekarang makanya saya buatin sekarang salad sayur. Karena mereka kan lagi kayak berlari, berarti mereka tuh lagi pengen Serat ya? serat dan pengen diet kan, jadi gitu. Jadi saya buat kayaknya jualan salad sayur cocok nih gitu. Oke, salad sayur. Selama ini kan kita taunya salad buah ya. Yeah. Tapi kalau buat salad sayur ini di depan Ica ada ya? Ada. Oke, kebalik ini kameranya tadi ya. Oke, boleh dikasih lihat ke kamera kita Ica, agak sedikit diangkat. Ini salad sayur itu seperti apa tuh? Ini salad sayur tuh ada daging ayamnya, terus ada tomat cherry. Nggak apa-apa sih kalau dibuka sedikit boleh. supaya penonton kita. Oh ini ya. Boleh. Oke, baik. Oke ya. Oh ini ada labelnya ya. Iya, saya jadi mikirin semua konsepnya. Jadi mulai dari packagingnya, dari stiker dan semuanya saya konsepin semua. Jadi nggak asal-asalan jualan. Oh ini pakai apa nih? Tin wall. Tin wall langsung ya. Betul. Oke, nah ini Manca BC agak putih ya. Kalau yang menyaksikan di tayangan YouTube kita, boleh sini Cas, coba saya yang kasih lihat langsung ya. Dan ini kalau yang menyaksikan di tayangan YouTube kita, ini salad sayurnya boleh dilihat. Ada ini kayak daging ayam, bukan kayak lagi tapi memang daging ayam ya. Itu dada ayam. Ini dada ayam suiran. Bukan ya, yang lebih di slice gitu, di slice gitu ya. Kemudian juga ini ada kayak sayurannya itu ada jagung. Ada apa lagi tuh? Ada wortel, selada, ada telur setengah matang dan ada dressingnya. Oh, ada telurnya juga. Betul. Ini ya. Ini kalau buat apa nih? Saus ya kita sebut ya. Ini saus apa dressing. tuh? Itu Thousand Island. Thousand Island. Jadi cara makannya itu diaduk dulu baru dicoba ya. Betul. Wah, ini ada sayur selada. Harusnya ada kol ungu, kebetulan lagi habis kol ungunya. Oh iya, jadi tampilannya lebih cantik ya. Iya, kalau ada kol ungu ada warna ungu-ungunya gitu kan. Oh, ini ada tomat kecil-kecil ini ya. Iya, betul, tomat cherry. Ini untuk resepnya Ica belajar dari mana tuh? Karena saya juga anaknya sosok hidup sehat, jadi nyoba-nyoba sendiri gitu. Jadi coba-coba sendiri aja. Dibuat sendiri juga ya. Betul. Tampilannya cantik nih pakai Tim Wall dengan labelnya di sini. Betul. Karena memang kuliahnya marketing juga ya. Karena kan diajarin sama dosennya kan. Oh gitu. Boleh dong kasih sedikit ilmu kepada pendengar kita untuk tampilan packaging yang bagus itu bagaimana Ica? Sesuai yang saya pelajarin semasa saya kuliah, itu yang paling utama adalah packagingnya. Packaging dulu ya. Logo. Karena itu yang menarik perhatian langsung. Kalau kita jual makanan sebisa mungkin warnanya yang cerah dan menarik. Oke. Sebisa mungkin kalau makanan itu konsepnya dengan warna kuning dan merah. Oke, karena itu yang cerah ya. Betul, itu membuat mereka tuh kayak wah lucu ya desainnya, tertarik gitu. Dan yang bikin logo ini Ica langsung ya? Ica sendiri. Awalnya memang gini atau ada logo sebelumnya? Awalnya ada sebelumnya. Gambarnya jelek banget. Karena itu masih kuliah baru-baru kan, dan masih kayak setelah udah pembelajaran di perkuliahan, ternyata logo itu sangat penting. Di-upgrade lagi ya? Di-upgrade lagi, belajar lagi gimana cara buatnya. Terus kayak, oh ternyata ini kayaknya oke nih, cocok nih gitu. Jadi barulah dibuat lagi desainnya ini, termasuk packagingnya Ica juga ya? Mikirin juga packagingnya, beli gini, konsepnya gini. Terus saya tuh suka
survei ke tempat-tempat juga kayak ngelihat di mall-mall, oh ternyata kalau salad ini kalau dibuat stiker kayak gini cocok ya, jadi cantik, tampilannya jadi jauh lebih menarik gitu. Lebih mewah ya kelihatannya. Dan ini memang untuk usaha Love Food 28_ ini Ica ada apa nih kayak mentornya begitu, ada nggak? Nggak ada, itu dari diri sendiri aja. Karena saya suka ngeliat di Instagram, terus saya suka ngeliat yang estetik gitu, jadi kayak ngeliat kayaknya lebih kayak gini lebih cantik, lebih simpel. Ini kan udah zaman canggih ya. Betul. Artinya informasi bisa kita dapatkan dari mana saja. Artinya kalau kita aktif di sosmed itu pasti banyak sisi positif yang kita dapatkan. Termasuk dari Ica yang belajar melihat packaging, melihat apa yang lagi FOMO gitu kan, mengaplikasikannya ke menu juga bagaimana begitu. Dan termasuk untuk usaha di Love Food 28_ ini menggunakan sosmed juga nggak untuk media promosinya? Menggunakan ini Instagram ya, nggak yang ke lain nggak? Sempet juga selain waktu sebelum saya kerja. Sebelum saya kerja saya sempet make Grab. Jadi sempet jualan online Grab itu rame juga sampai saya pernah lupa nutup aplikasinya. Tengah malam masuk, ada yang ngetok pintu. Enggak, pas saya lagi kuliah. Oh itu. Saya lagi kuliah. Dek, mana ini katanya orderan ini nih. Hah? Saya ngerasa lagi nggak jualan gitu kan. Tapi aplikasi ada tutup. Itu sempat langsung marah dimaki-maki sama. Iya sih, memang kesalahan kita ya. Benar, saya minta maaf, saya ganti ongkosnya ini segala macam gitu. Jadi memang sekarang fokusnya ke online ya? Fokusnya ke karena online. Memang aktivitasnya belum memungkinkan ya? Belum. Tapi untuk jangka panjang mungkin Ica, ada untuk membuka store secara langsung? Ada pengennya, insya Allah tahun depan kalau misalnya saya di tahun ini udah wisuda, saya punya modal dan punya mental yang cukup, saya pengen buka toko. Oke. Dan kita pengen tahu juga dari Ica, enjoy-nya menjalankan usaha di usia Gen Z dengan seabrek aktivitasan itu bagaimana tuh? Serunya tuh di mana? Karena ini hobi saya. Karena ini hobi, habit jadi saya ya? ngerasa seru aja. Saya seru masak. Yang bikin saya seru itu adalah yang pertama saya menanggapi semua konsumen. Terus saya belanja, itu menurut saya itu hal yang paling seru. Apalagi melihat buah-buah segar itu saya senang banget. Udah tuh saya masak, yang ngelakuin semua sendiri, dan nganternya pun saya sendiri. Oh, jadi nggak ada pakai kurir gitu ya? Kecuali mereka jauh kayak baru gosenin gitu. Kalau misal kayak deket-deket, apalagi teman-teman kampus yang kayak pengen banget sekalian gitu ngerumpi ya? Enggak dong. Enggak ya? Jadi memang selagi kita bisa melakukan sendiri ya, untungnya lebih besar gitu. Benar. Karena ada hitungan semua ya. Kalau pakai driver pasti sekian. Enggak, saya juga nggak yang jarak jauh maksudnya tuh. Itu tergantung konsumennya kan. Konsumennya yang nanggung. Dan saya juga kalau misalnya saya nganter, saya nggak minta apa sih? Ongkir enggak. Oh, jadi free? Karena saya kasihan ke teman-teman saya yang ngekos. Awal mula saya jual saat ini karena kasihan juga pertama ke teman saya. Karena mereka tuh nganggep kayak, ih aku belum pernah tau nyobain anggur hijau kata gitu. Kayak aduh kasihan banget ya gitu. Jadi dijual dengan harga nyesuaiin ada budget berapa gitu ya. Karena kan anggur hijau itu kalau 1 kilonya lumayan itu kan 90 sampai 100 ribuan sekilonya. Betul. Jadi mikir-mikir ya, apalagi untuk Gen Z yang kantongnya tuh banyak perhitungan tuh. Bener. Nanti mau beli ini dulu, beli itu dulu. Betul, pengen jualan itu yang mereka bisa mencoba di semua kalangan. Itu ini salah satu trik juga ya. Benar. Triknya itu tadi membantu teman yang pengen cicip. Triknya juga itu termasuk bagaimana lancar yang kita jual itu tadi ya. Oke, baik. Dan tentunya juga Ica, ini mengenai kualitas ya. Dari tampilan ini kita udah yakin bahwa rasanya pasti sesuai juga tuh. Kualitas ini bagaimana nih? Ini kaitannya dengan lidah langsung kan. Biasanya Ica cara menjaga kualitas itu seperti apa tuh? Namanya ini nggak bisa langsung jadi bagus kan. Proses ya. Proses awal mulai juga tadi yang dressingnya encer banget, jadi kayak sop buah segala macam. Saya terima semua kritik semua dari teman-teman saya. Coba kamu tambah ini, kayaknya ini nggak usah dipakai deh ini. Saya trial, saya coba lagi. Nemuilah sampai sausnya pas dan cocok di semua lidah konsumen gitu. Nah ini enak banget sausnya ini, jadi sampai sekarang gitu. Oke, termasuk kalau untuk pemilihan bahan supaya kualitasnya tetap bagus bagaimana tuh, Ca? Saya milih sendiri, makanya saya melakukan semua turun sendiri, saya pilih semuanya sendiri. Saya milih buah yang
kadang saya beli di Soma. Oh itu ya di swalayan ya. Benar. Jadi kayak yang benar-benar saya pilih kayak anggur hijaunya saya pilih per pack di Soma gitu. Oke, jadi ini kan di pasar ada juga tuh buah yang sama, tapi di swalayan juga ada tuh yang sama ya. Artinya memang ini perbedaannya mungkin lebih ke kualitas ya, Kualitas, premium dan juga biasa gitu. Biasa. Dan ini memang untuk menghasilkan rasa yang enak, bagaimana nih menurut Ica, yang premium lebih dominan atau yang biasa pun sebenarnya bisa ya, asal dia segar. Benar. Cara penyimpanan, oh belibet ini ya. Cara penyimpanannya atau bagaimana tuh Ica? Yang pertama kalau misalnya kita mau di pasar dia sebenarnya bagus, Aha. fresh. Tapi ada beberapa buah yang Harus aku dipilih harus ya. dipilih banget gitu. Kayak misalnya mangga atau strawberry dan anggur itu aku beli biasanya di Soma karena menurut aku jauh lebih fresh. Oke. Dan untuk yang di stok apa aja tuh biasanya bahan-bahannya tuh? Enggak, aku nggak ada ngestok bahan Kak. Oh jadi semuanya fresh semua ya? Jadi setiap sistem pre-order baru aku belanja gitu dan Jadi habis. tanggal 25 ada orderan, tanggal 25 itu juga yang belanja? Enggak, aku belanjanya undur. Misalnya ready-nya tanggal kayak besok tanggal 30. Nah, aku udah belanja hari ini dan kemarin aku udah belanja nyicil, belanja packagingnya dulu, tin wallnya dulu, baru belanja buah-buahannya, mulai dari mangga, pir, melon segala macam. Oh ya, kalau buat timbul ini packagingnya bisa di stok ya, karena nggak akan rusak tuh. Benar. Tapi kalau kayak sayur ini rentan sekali ya, Benar. apalagi seledri itu tadi tuh. Selada. Selada itu cepat sekali Cepat untuk busuk. layu ya. Jadi memang pemilihannya sesuai dengan ketahanan bahan makanannya ya. Oke, baik Ica, nanti sebelum kita lanjutkan kembali ya, kita masih banyak obrolan kita karena sampai di jam 12 siang. Kita rehat dulu dengan beberapa informasi anak lewat berikut ini. Manja Becek jangan kemana-mana, tetap di Loka Kito, Pro 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Lapar nih, pesen makan yuk. Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya. Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak. UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak? Garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung. Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih? Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga. Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau nggak enak kamu tanggung jawab ya. Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan? Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa nggak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini? Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong. Siapa lagi nyanyi itu? Loh, Cek Gaya. Oh bagus suaranya. Nah, Cek Gaya. Nah, Ilham, Pak Ilham, masuk. Oh ya, aku dengar ke suara Cek Gaya nih. Manu itu. Bagus nih ya. Ya, biasa. Ngapa Cek Gaya ada ikut bayar lomba yang akan diadakan oleh Radio Republik Indonesia Palembang, Cek? Lomba apa, Ham? Nah, kaget di tanggal 4 September, Iyo. jam 8 sampai dengan selesai. Iyo. Ini ada lomba nyanyi lagu dangdut. Lomba nyanyi lagu dangdut. Persyaratannya gampang nih, Cek. Apa baik syaratnya, Ham? Ya, wanita usia 15 sampai dengan 55 tahun. Oke. Dan juga membawakan satu lagu dangdut klasik atau dangdut asli. Cak dangdut Cek kayak tadi ya? Ya, itu pastinya. Dan juga yang paling penting, pendaftarannya gratis, Cek. Oh, pendaftaran gratis. Dan ini bakal memperebutkan juara 1, 2, 3 dan juga ada juara favoritnya juga, Cek. Favorit juga ada. Dapat hadiahnya apa baik, Ham? Kaget kalau Cek pengen tahu, makanya daftar, Cek. Oh, iya. Terus ada sangat lain enggak? Tadi katanya sudah mau ke psikok lagu, ini nyiap ke -1 juga artinya. Iya, musiknya. Ada musik -1-nya juga kaget Cek Gaya tinggal download by di HP Cek Gaya. Jadi pada saat tampil kaget Cek Gaya sudah siap. Oh, ya Allah. Nah, untuk pendaftaran tuh mulai kapan, Ham? Pendaftarannya sudah dibuka mulai dari tanggal 1 Juli 2025 sampai kaget ditutup di 31 Agustus 2025. Nah, kalau misalnya nggak pengen lebih tahu tentunya tentang lomba ini tadi, Ham, kira-kira di nomor berapa lah bisa kontak? Cek Gaya catat nomor ini ya. Boleh. Di 0878 9957 9751. Ulang lagi, Ham. Di 0878
9957 9751. Dan ingat Cek, Iya. kalau pendaftarannya sudah banyak, ini bakal ditutup karena pesertanya terbatas. Wah, kalau main itu bergancang. Payu, payu Ham. Kita daftar sama-sama. Yuk, payu, payu, payu. Ikuti kegiatan RRI Fest 2025 Semarak Dangdut Competition RRI 2025 Kamis 4 September 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Persyaratan pendaftaran: pria dan wanita usia 15 sampai dengan 55 tahun membawakan satu buah lagu dangdut asli atau dangdut klasik, menyiapkan file -1 yang sudah di-download di handphone Anda. Memperebutkan hadiah juara 1, 2, dan 3 serta favorit, trofi, dan sertifikat juara, serta hadiah menarik lainnya. Pendaftaran dimulai dari 1 Juli 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025. Informasi lebih lanjut dapat ditanyakan langsung di 0878 9957 9751 bersama C. Ilham. Ikuti segera, peserta terbatas. Nah, Cik Ilham, Cik Gai nak bergancang nak daftar. Ayo, aku juga Bayu, daftar, Cik. bayu kalau mak itu. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke, baik, Bicek dulur-dulur dimanapun berada, dan terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita masih bersama dengan Ica atau Tarisa Nopia ya, yang merupakan owner dari Lovefood 28 underscore. Oke, Ica, kita kembali lagi nih dengan obrolan kita. Dan tadi disampaikan bahwa kualitas ya, ada bahan premium yang tadi dibeli di swalayan. Biasanya Ica untuk penentuan harganya itu biasanya melihat dari sisi apa tuh? Dari bahan yang digunakan atau dari jenis menunya atau bagaimana tuh? Ngeliat dari bahan-bahannya dulu. Kalau misalnya bahannya agak mahal, itu berarti saya jualnya agak tinggi. Oh gitu. Tapi nggak terlalu gitu sih, maksudnya kayak lebih ngitung HPP-nya dulu. Tetap ya dengan HPP nanti akan ditemukan tuh. Oh kayaknya cocoknya segini tuh. Bener. Oke, baik. Dan bagaimana tuh untuk Ica menjaga ya konsisten dengan dirinya sendiri tuh sebagai ownernya? Kan biasa tuh udah banyak pelanggan dan juga udah banyak pesanannya masuk. Tiba-tiba tergoda nggak ada bahan yang biasa yang selamanya ini menggunakan bahan premium tiba-tiba beralih ke curah ya kalau kita nyebutnya tuh, pernah nggak gitu? Enggak, karena ya? lebih baik saya mungkin agak rugi, maksudnya untungnya nggak terlalu banyak, jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa, mungkin karena lebih duka itu kalau misalnya buah mahal. Oh itu ya. Kalau lebih duka itu kalau buah mahal. Kalau buah mahal tuh kayak aduh gimana nih buah mahal. Cuman kayak ya udahlah, daripada kualitas salad tadi buruk, lebih baik saya dapat untungnya sedikit gitu. Oke, dan ini juga mungkin untuk harga ketika buah naik tadi tetap harga ke konsumen tetap segitu. ya nggak berubah ya. Tidak. Oke, wah, luar biasa, servisnya diutamakan sekali nih ya Betul. untuk pelanggannya. Oke, dan kita pengen kepo juga mengenai menu-menu yang ada di Lovefood. Apa aja tuh? Tadi ada ini ya, Menu pertama itu ada cireng. ada cireng. Isiannya apa tuh? Cireng isi ayam. Isi ayam suwir Ayam suwir. yang pedas ya. Yang pedas. Waduh, enak sekali itu. Tapi udah nggak itu lagi. Oh Karena enggak, capek banget buatnya. itu agak panjang ya. Banget, prosesnya panjang sampai saking saya excited dulu jualan, saya sampai beli Ampia gitu loh, alat yang kayak buat Oh iya, yang molen. cetakan. Bukan, Eh, alat bukan ya? molen buat Oh iya, giling untuk gitu loh. supaya halus ya. buat adonannya jadi pipih. Sampai Ya, beli beli alat itu. Sampai karena excited banget untuk jualan. Kenapa tuh sampai nggak diambil lagi? Kenapa nggak coba ajak teman gitu untuk kolaborasi gitu?
pernah dulu punya bisnis kolaborasi sama teman, cuman ujungnya berantem. Lah itu ya. Makanya saya nggak mau lagi, lebih baik saya capek sendiri Itu. aja gitu. Jadi memang enak jalan sendiri dulu aja ya. Benar. Nanti kalau misalnya udah ada uang lebih dan lebih Karyawan konsisten baru. karena ini karyawan. Oke, baik. Setelah cireng ada apa lagi tuh? Sempet banana chips atau kalau kita Oh, iya. juga keripik pisang lah. Keripik pisang. Keripik pisang coklat. Nah itu saya sampai jual keluar kota. Sekarang masih ada menunya? Enggak. Sayang sekali ya. Bener. Sempat saya jualin, saya hubungin ke Shopee. Jadi yang beli itu orang Jakarta, Bangka Belitung, Pekanbaru. Kenapa tuh? Padahal udah banyak pelanggannya itu ya. Kenapa nggak coba dihidupkan lagi? Nanti sabar. Nanti Saya ya. masih skripsian ini soal. Oh udah beres semua baru cari karyawan gitu Betul. ya? Baru fokus gitu? Baru fokus ke bisnisnya sendiri. Ini kayak saya masih meraba-raba dulu ini. Dan kemudian menu yang ketiga ada apa lagi tuh? Ada sempet jualan risol juga karena waktu itu FOMO risol mayo ya. Oh ya yang ditarik ada langsung apa itu? Molar gitu kan. Ah. Risol mayo Mayo dan tuh. ada risol bolognese juga waktu itu. Oh yang bulat-bulat itu. Bolognese daging. Oh, yang daging. Menunya untuk sekarang udah tamat semua. Udah tamat semua. Sekarang yang bertahan itu mango sticky rice, salad buah, salad sayur, Oke. siomay. Tapi kalau misalnya ada yang pesen bisa, cuman jangan mendadak. Kayak misalnya 4 hari sebelumnya gitu. Jadi waktunya bisa saya bagi-bagi dulu gitu. Oke, jadi H-4 itu udah paling mepet ya? Udah paling mepet itu. Kalau H-1 kayaknya nolak. Jangan, bukan nolak tapi maaf ya, bisa next time aja gitu. Karena memang waktunya ini ya nggak sesuai gitu. Nggak fleksibel. Jadi kita tuh jangan terlalu tamak ya kalau Bener. bahasa Palembangnya tuh. Kalau nggak bisa ya udah nggak bisa. Gitu. Daripada kecewa nantinya pelanggan ya. Oke, dan apalagi menunya cukup itu aja ya. Untuk saat ini Salad itu dulu. sayur, Salad sayur, sama salad buah juga. salad buah, siomay. Siomay juga ada di situ. Waduh, ini memang dari tangan Ica langsung yang buat ya. Dari tangan aku sendiri. Biasanya kalau belajar resep itu kembali ke sosmed lagi melihat atau ke ibu tadi yang memang udah duluan ke dunia kuliner gitu. Saya sosmed dulu, terus nanti nanya ke ibu saya. Misalnya, ini resep bumbu kacang siomay ini kayak gimana sih? Ini kalau di resep ini kayak gini-gini. Nanti mereka, udah sih deh, nanti aku yang ngajarin gitu. Gitu. Baru belajar dan oh ternyata ini enak. Kayaknya ini ditambahin ini. Nah, ketika ada menu yang sudah disiapkan sebelum dikeluarkan untuk ke pelanggan, biasanya tester yang paling utama siapa tuh? Teman-teman terdekat dulu. Oh, bukan di rumah bukan ya? Di rumah yang pertama yang di rumah. Tapi kalau orang rumah tuh saya di Kayak rumah lebih nggak enakan gitu. cuma berdua Oh, doang gitu. sama ibu saya karena kalau bapak saya kerja di Pekanbaru. Oh gitu. Jadi lebih banyak komunikasinya ke ibu ya, apalagi mengenai masakan gitu. Betul. Jadi misalnya saya ke kampus saya bawa makanan terus kayak ngasih ke teman-teman enak nggak? Kalau kata mereka enak ya besok aku jual gitu. Jadi baru pede di situ ya. Iya. Jadi jangan sampai kita tuh udah ada menu tapi tiba-tiba langsung dikeluarkan. Takutnya lidah kita pasti beda dengan lidah pembeli ya. Tapi kalau udah orang lain yang langsung review gitu, artinya memang ini udah cocok gitu ya untuk dijual. Oke. Dan untuk penamaan menu-menu ini diciptain sendiri oleh Ica atau memang itu namanya gitu? Kan emang itu namanya. Cuman agak aku sering plesetin. Karena kan aku orangnya agak centil ya. Jadi kalau misalnya orang nyebutnya cireng, aku cireng. Terus siomay itu siomay gitu. Jadi lebih menyesuaikan Benar, Gen-Z-nya tetap ya. Ya harus itu. Karena itu menurut aku marketingnya aku. Cara aku memasarkannya seperti itu. Yang bercanda gitu. Itu ya lidah-lidah gitu, seperti. benar kurang lebih kayak gitu Oke, lah. baik. Nah kalau Ica pernah pakai jasa kayak apa tuh selebgram gitu untuk review atau bagaimana untuk promosinya pernah ya? Pernah sekali ke Alia. Efeknya bagaimana tuh impactnya? Karena tadi saya cuma satu, kurang konsisten. Oh gitu. Saya untuk saat ini kurang konsisten karena saya bukan ready tiap hari. Jadi nggak bisa yang memaksimalkan dan mereka tuh kadang pengen beli tiba-tiba, Mbak ready nggak gitu-gitu. Oh maaf ya kan, nanti kalau ready dikabarin. Oke. Nah ini kan lagi menempuh pendidikan ya, bentar lagi bakal skripsi nih ya. Nanti kalau udah selesai kuliahnya, udah tamat, udah wisuda, bakal fokusnya bagaimana tuh atau kerja ke kantor gitu? Kalau bisa dua-duanya kenapa enggak? Dicoba semua ya. Iya betul, dicoba semuanya. Jadi kerja tetap, bukan bisnis tetap. Nanti tapi kalau misalnya udah nggak kuliah lagi, jadi kan fokusnya cuma terbagi jadi 2. Kalau ini kan saat ini fokusnya terbagi jadi 3. Jadi
jualan tadi bisa dilepas, mungkin nambah karyawan dan segala macam. Itu kan. Jadi memang perlu ada bantuan dari Orang. tim juga ya. Benar. Oke, baik. Dan kalau mengenai repeat order gitu. Ini pasti banyak ya. Alhamdulillahnya, masya Allah tabarakallah tuh banyak banget yang sering nge-repeat order. Biasanya mereka tuh testingnya bagaimana tuh? Kenapa sampai balik lagi tuh pasti ada alasan ya? Yang pertama, mereka selalu alasan enak, dan mereka tuh kalau repeat order pasti jauh lebih banyak. Misalnya minggu ini beli 1, minggu depan bisa beli 5. Oh gitu. Karena kan aku jualnya tadi sesuai mood aku, sampai di bio tuh maaf ya kalau jualnya sesuai mood gitu. Karena benar-benar sesuai mood aku, dan mereka kalau misalnya aku lagi jualan buka PO gitu kan, guys mau beli nggak gini? Iya aku langsung pesen 5 ya, banyak amat gitu kan. Ya soalnya aku nggak tahu kapan lagi kamu bakal jualan gitu ya. Jadi mereka nyetok duluan ya. Benar. Oke. Dan ini tentu akan berimpact pada semangat juga ya Ica ya. Kalau ada sampai yang kembali Repeat lagi terus, order, jadi seneng gitu kan. jadi seneng dan akhirnya semangat juga akan terbawa di situ ya. Betul. Oke, nah untuk menjaga mood, biasanya bagaimana tuh dalam usaha ini kan? Terkadang kita tuh kalau lagi ada masalah, padahal orderan banyak itu tiba-tiba kebawa dengan suasana masak gitu. Pernah nggak? Pernah, udah belanja banyak, udah hampir sampai jutaan. Tiba-tiba kayak nggak mood, aduh kayaknya bisa kok nggak jualan deh, capek banget gitu kan. Tapi balik lagi, kalau misalnya capek aku bawa tidur bentar. Aku bawa tidur 5 menit atau 10 menit, udahnya aku beli es krim. Itu salah satu kuncinya ya. Udah aku beli es krim, atau misal aku suka banget make up, aku make up dulu biar aku mood gitu. Udah tuh udah aku balik lagi kerja. Oh gitu. Jadi memang mood ini penting sekali ya dijaga. Betul, ya. harus banget itu jaga mood diri Apalagi sendiri. udah belanja banyak, tiba-tiba mood jadi rusak. Ini bahannya mau kemana nanti ya? Sampai udahlah kayaknya aku nggak apa-apa lah, rugi segini. Ada kan biasanya tuh untuk teman-teman owner tuh kalau udah bad mood atau lagi suntuk gitu karena udah bosen, ya manusiawi ya, kita bosen dalam situasi apapun pasti akan menghadapi bosen tuh pasti ketemu ya. Ada yang sampai jalan-jalan, ada sampai yang hangout dulu sama teman-teman. Tapi kalau Ica cukup di itu tadi ya. Beli es krim, tidur atau gitu, udah cukup itu. Biasanya yang dijadikan evaluasi untuk produknya apa aja tuh biasanya tuh? Biasanya lebih ke packagingnya, terus tata letak makanannya itu. Oke. Gimana jauh lebih bagus lagi. Saya pasti ngelihat internet kan, oh ini kayaknya jauh lebih bagus nih, tampilannya lebih estetik nih, platingnya gitu. Dan juga inovasi tetap ya dilakukan. Tetap itu harus, karena kita nggak bisa stagnan di situ doang kan. Namanya kita zaman terus berubah ya. Benar. Biasanya inovasi yang paling banyak dilakukan kemana tuh? Dari tampilan, rasa, harga atau apa? Kalau aku lebih ke tampilan. Tampilannya ya. Benar. Biasanya tampilan tuh di mana tuh? Kalau aku lebih fokusin di salad buah sih. Karena tampilan platingnya itu kan mereka tuh lebih ngelihat tertarik. Oh warnanya cerah, jadi perpaduan warnanya dari buah kiwi, buah sunkist dan strawberry itu jadi warnanya jadi cerah, jadi kayak ngelihatnya enak gitu. Oke, nah ini untuk masukan juga kepada pendengar kita yang mungkin ada niatan pengen terjun ke dunia kuliner. Benar. Untuk UMKM di salad. Pilihan buah premium itu apa aja tuh? Lebih kalau misalnya Kiwi ya? Kiwi mahal banget. Mahal, itu satunya aja sampai ada yang 35. Bener, satu bijinya 35.000 itu kemarin beli di Soma, satu bijinya itu 35.000, aku beli 2 buah. Karena buat cuman plating kan, cuman buat atasnya tampilannya aja gitu. Itu kayak, aduh mahal banget ini, nggak bisa ganti sawo dirubah aja. ke dondong nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Jadi terus, kiwi, apalagi tuh buahnya? Sunkist, Oh jeruk waduh, benar. manis itu ya? Asam manis dong itu, nggak manis banget. Oh ada yang asam manis juga? Iya ada, Oh, gitu. nggak semua jeruknya manis. Terus ada anggur muscat tadi, anggur hijau. Atau kalau nggak ada anggur hijau, aku pakai anggur yang hitam. Yang tanpa hitam biji. itu, yang panjang ya? Benar. Aku kurang suka kalau anggur yang biasa, karena yang biasa tuh asam. Jadi aku lebih milih lagi kalau nggak ada anggur hijau, aku pakai anggur hitam. Sama strawberry itu termasuk premium juga ya? Iya, karena milih yang gede-gede kan. Di super. Sekarang aku dapat suppliernya yang nggak beli di Soma lagi, jadi kayak dapat supplier yang bener-bener dia nampilin buat tuh fresh terus. Kita pernah beli tuh di daerah mana tuh? Sukamaju tuh, yang di Sukatani. Di situ ya, situ salah satu supplier besar juga tuh untuk buah-buahan di situ ya. Jadi kalau untuk pembelian bahan biasanya Ica tuh lebih ke swalayan, ke agen
atau pasar tradisional biasa gitu? Aku beberapa buah lokal itu aku beli di pasar buah biasa. Mhm. Karena menurut aku sekalian bantu mereka kan. Iya benar. Benar. Nah, kecuali kayak buah-buah yang premium itu aku beli di Swalayan. swalayan. Karena memang itu menyangkut ini juga ya. Kualitas. Biasanya di swalayan yang paling banyak tuh. Mm-mm. Oke, dan untuk jangka panjang ini bakal ini tadi yang udah dijawab ya, udah ke rencana untuk membuka store. Benar. Tapi kalau nanti suatu saat ketemu jodoh tuh, bagaimana? Ini kan ada kaitannya juga tuh. Saat ini kan masih sendiri kan, tiba-tiba nanti ketemu pasangan sampai akhirnya menikah. Ini usahanya akan tetap berlangsung. Untuk saat ini belum kepikiran sejauh itu. Belum ya? Belum. Tapi Jadi masih enjoy dengan usaha. benar, kalau enjoy suatu saat nanti udah ada ketemu jodohnya, nggak mau aku konsultasi ke dia, aku pengen tetap buka usaha ini. Oke, baiklah kalau begitu. Baik Ica, kita ke informasi lagi ya. Sebelum nanti kita ke segmen penutup untuk di kesempatan siang kali ini. Mance Bice jangan kemana-mana, tetap di sini di Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Di sisi barat Benteng Kuto Besak atau BKB Palembang, terdapat sebuah gerbang bersejarah yang bernama Lawang Borotan atau pintu belakang. Lawang Borotan memang tidak dapat disangkal akan sejarah masa Kesultanan Palembang, karena gerbang inilah yang menjadi saksi bisu jalur yang dilalui Kesultanan Palembang Sultan Mahmud Badarudin II beserta keluarga sebelum diasingkan ke kota Ternate oleh bangsa Belanda. Kini, Lawang Borotan diperkenalkan sebagai salah satu destinasi wisata sejarah di kota Palembang. RRI dengan esensi buku dengan judul Ketika Hujan Menangis, karya Eka Aryani. Buku Ketika Hujan Menangis menceritakan tentang seorang anak perempuan yang bernama Isabella Queen atau biasa dipanggil Bella. Ia merupakan seorang penulis terkenal. Saat kecil, Bella mengalami kejadian yang menyebabkan ia kehilangan ibunya yang bernama Camilla. Tanpa mengetahui kejadian yang sebenarnya, setelah kehilangan ibunya, ayah Bella yang bernama Herman berubah sifatnya kepada Bella. Herman bersikap dingin dan kasar. Kesedihan Bella semakin bertambah ketika teman kecilnya bernama Nick Arkana Dewa pergi berpindah kota meninggalkan Bella. Kondisi tersebut menjadikan Bella mempunyai sifat yang angkuh, dingin dan keras kepala. Hal ini mengakibatkan ia tidak mempunyai teman dekat. Tetapi ada salah satu teman yang menyukai Bella dan selalu dekat dan ingin dekat dengannya. Dia adalah Radit. Suatu hari, Nick kembali ke kota asalnya. Nick hendak menceritakan semua kejadian rahasia yang menimpa ibunya Bella. Bella menghilang di tengah hutan. Hanya ada satu orang yang rela menerobos hutan saat gelap gulita, menantang hujan, dan dia tanpa rasa takut. Orang itu adalah Nick. Tapi Nick sangat bingung dan kaget dengan perubahan sifat Bella saat bertemu lagi dengannya setelah sekian lama berpisah. Setelah menemukan waktu yang tepat, akhirnya Nick memberitahukan maksud dan tujuannya kepada Bella. Bella pun sangat terkejut melihat ibunya yang terbaring lemah dengan beberapa alat yang menempel pada tubuhnya. Ia sangat benci dengan Nick karena telah mengkhianati dirinya. Terlebih lagi ternyata ayahnya sudah menandatangani surat pengangkatan alat-alat yang ada di tubuh Camilla. Rasanya sangat berat bagi Bella melihat ibunya yang hanya berbaring di kasur dengan alat-alatnya yang akan segera dilepas. Tetapi Herman menenangkan dan menasihati Bella untuk ikhlas dengan kepergian ibunya dan memaafkan Nick.
Demikian esensi buku Ketika Hujan Menangis, karya Eka Aryani dari RRI untuk Indonesia. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perumpat RRI Palembang. Oke baik, Manca Bica Dulur-dulur dimanapun berada, dan saat ini sudah 52 menit melangkah dari jam 11 siang dan kita sudah ada di penghujung perjumpaan kita. Waduh, ini kayaknya kurang waktu ya Ica ya. Sudah banyak tadi yang kita gali, kita obrolkan bersama dengan Ica atau Tarisa Nopia, yaitu owner dari Lovefood 28 underscore ya. Yang tentunya juga ini mudah-mudahan akan banyak sekali sisi positif yang bisa diambil oleh Manca Bica sebagai salah satu motivasi juga ya untuk membangun usaha dengan banyaknya aktivitas yang digeluti gitu ya. Oke Ca, sebagai penutup apa nih harapan ke depan mengenai Lovefood 28 underscore ini? Harapannya semoga jualannya makin rame, terus punya toko. Iya. Dia juga makin banyak cabangnya juga nanti ya, mudah-mudahan ya. Amin amin. Dan targetnya nanti setelah selesai kuliah, insya Allah akan ada store-nya gitu ya. Amin. Oke, dan untuk harapan juga kepada teman-teman pejuang UMKM di luar sana tuh apa yang pengen disampaikan tuh? Jangan pernah takut mencoba, karena walaupun kita gagal, harus ada kegagalan lain yang harus kita coba. Karena dengan gagal kita akan belajar ya. Benar, masih banyak kegagalan yang belum kita coba gitu, jadi cobain aja. Pokoknya semangat terus ya. Betul. Buat teman-teman UMKM, dan juga semangat buat Lovefood 28 underscore ini. Amin. Mudah-mudahan akan semakin besar. Oh iya, untuk pemesanan bagaimana nih? Kebetulan hari ini lagi open pre-order, jadi jangan lupa cek di Instagramnya Lovefood 28 underscore, ready besok jam 10. Oke, Instagramnya di mana tuh? Oh, ini tadi ya? Iya. Itu tadi. Nanti di sana akan di-spill untuk kontak personnya ya. Boleh. Biasanya ordernya by DM atau bisa ke WhatsApp juga DM tuh? boleh, WA juga boleh. Nanti dikasih ya di situ ya. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih Cia untuk waktunya. Wah, ini banyak sekali ya obrolan menarik yang disampaikan tadi oleh Ica, bagaimana mengenai waktunya dan lain sebagainya. Dan Manca Bica, karena kita sudah ada di penghujung perjumpaan, percaya kita bakal menuntaskan kebersamaan kita bersama dengan Tarisa Novia ya, yaitu owner dari Lovefood 28 underscore untuk di obrolan UMKM edisi hari ini Selasa tanggal 29 Juli 2025 ya. Dan kami pamit, insya Allah kita ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.